Film dokumenter ini berjudul Dari Kandang ke Ladang, Solusi Limbah Peternakan Ayam, yang mengangkat kisah inspiratif dari sebuah peternakan ayam di Dusun Ngelo, Desa Kemiri, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Berbeda dari narasi umum tentang peternakan yang dianggap menimbulkan pencemaran lingkungan, dokumenter ini menyoroti bagaimana limbah peternakan ayam, khususnya kotoran ayam, berhasil diolah menjadi pupuk kompos yang berguna bagi sektor pertanian. Melalui pendekatan observasional dan naratif, film ini mengeksplorasi proses pengolahan limbah ternak secara mandiri oleh pemilik peternakan dan mendapat dukungan dari pemerintah desa, serta manfaat yang nyata yang dirasakan oleh warga, khususnya para petani. Dokumenter ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan inspirasi tentang praktik pertanian berkelanjutan yang berawal dari peternakan, serta membuka ruang diskusi tentang pentingnya inovasi lokal dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semuanya, dan saya ucapkan juga selamat siang kepada Pak Tita selaku guru mata pembelajaran fisika. Sebelum kelompok kami menampilkan video yang akan kami tampilkan, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rusdayuti Nuriskin, absen 31, dan rekan saya. Dan saya Sofyan Julan Binsar, nomor absen 32. Dan saya Rediarnanto, absen 28. Saya Rahman Genesari, nomor absen 25. Saya Tiga Mas Waliki, nomor absen 11. Nah, teman-teman semuanya, selamat menyaksikan video yang akan kami tampilkan yang berjudul tentang peternakan limbah ayam. Selamat menyaksikan. Esensi permasalahan yang diangkat dari kelompok kami adalah peternakan ayam. Peternakan ayam merupakan salah satu sektor penting dalam ketahanan pangan Indonesia. Namun, di balik tingginya produksi ayam, terdapat persoalan yang kerap diabaikan. Limbah peternakan, khususnya kotoran ayam, yang jumlahnya sangat besar dan tidak selalu dikelola dengan baik. Kotoran ayam mengandung zat-zat yang tidak ditangani dengan benar, dapat mencemari air, tanah, dan udara. Masalah yang muncul diantaranya: A. Pencemaran sungai dan sumur warga akibat pembuangan langsung limbah. B. Bau menyengat yang menyebabkan gangguan kesehatan pernapasan. C. Limbah menumpuk hingga menimbulkan risiko penyebaran penyakit. Faktor penyebab utama: A. Minimnya pengetahuan peternakan soal pengolahan limbah. B. Kurangnya regulasi atau pengawasan dari pihak berwenang. C. Tidak adanya sistem pengolahan limbah yang memadai, terutama skala peternakan kecil menengah. Tujuan wawancara: 1. Bagi peternak ayam. A. Memahami bagaimana para peternak mengolah limbah saat ini. B. Mengetahui kendala yang mereka hadapi dalam mengolah kotoran ayam. C. Menggali pandangan mereka tentang pentingnya sistem pengelolaan timbang yang ramah lingkungan. Dan yang kedua, Kelurahan Kemiri sebagai lembaga yang berwenang dalam peternakan ayam. A. Mendapat informasi tentang regulasi dan kebijakan terkait limbah peternakan. B. Menanyakan langkah konkret yang sudah atau telah dilakukan dalam pengawasan lingkungan. C. Mengklarifikasi peran pemerintah dalam membantu peternak mengatasi masalah limbah. Dan yang ketiga, warga sekitar peternakan. A. Mendengar langsung dampak yang dirasakan warga akibat limbah kotoran ayam. B. Mengetahui bagaimana cara warga mengatasi dampak dari limbah peternakan ayam. C. Mengetahui bagaimana warga dalam memanfaatkan kotoran ayam pada penggunaan pupuk kompos. Sebelumnya
kami itu dari siswa-siswi SMA Negeri 6 Surakarta ingin mewawancarai Ci terkait peternakan ayam untuk memenuhi tugas sekolah pada fase E. Sebelumnya, perkenalkan saya Rusdala dan jika berkenan nama Cik siapa ya? Yulianti. Ya. Izin memberikan pertanyaan kepada Cik apabila berkenan untuk dijawab. Yang pertama, sejak kapan Anda menjalankan usaha peternakan ayam ini? Sudah lama sekali sih, 5 tahun lebih ya. Oh, sudah 5 tahun lebih ya. Terus bagaimana motivasi Anda untuk memulai usaha peternakan ayam? Kalau motivasi ya untuk usaha aja. Untuk usaha memenuhi kebutuhan itu ya berarti. Terus bagaimana cara Anda mengolah kandang dan lingkungan peternakan? Untuk mengolah, untuk kotorannya ya. Ya. Untuk kotorannya sih nanti kita kalau untuk kalau bau kita biasanya pakai E4 itu probiotik. Nah untuk di makanannya kita kasih jamuan, terus juga kita kasih probiotik biar kotornya nggak terlalu bau. Nah kalau kotorannya nanti sudah numpuk banyak, biasanya nanti kita ada orang yang ambil, kita jual juga di pupuk. Oh, begitu. Terus jenis pakan apa saja yang digunakan dan beberapa kali pemberian pakan dalam sehari? Jadi pakan yang kita gunakan itu konsentrat, atau jagung, ada kasing, terus kita juga ada split, nanti kita juga ada jamu-jamuan lagi, jamu kering gitu kan. Jadi untuk pakannya sehari kita kasih 2 kali, pagi dan siang. Bagaimana Anda memastikan kesehatan ayam di peternakan ini? Nah, kita ada dari dokternya kita sudah ada. Oh, begitu. Ya, Terus kan apakah ada program vaksinasi atau perawatan khusus terkait peternakan ayam ini? ya itu dari dokternya kita biasanya juga rutin, untuk vaksin kita tidak rutin. Oke. Terus apakah ada tantangan terbesar dalam menjalankan usaha peternakan ayam ini? Tantangannya biasanya kalau perubahan musim itu biasanya banyak penyakit. Oh ya, mumpung kayak ini musim hujan panas gitu. Ya, biasanya banyak penyakit itu dari panas ke hujan. Dari panas ke hujan. Ya, Terus bagaimana Anda mengatasi penyakit yang menyerang ayam? biasanya kita kasih untuk pencegahan aja. Iya, pencegahan. Nah, pencegahannya kita kasih jamu-jamuan dan probiotik. Oh. Terus bagaimana dampak perubahan cuaca terhadap peternakan? Tadi kan bisa menyebabkan penyakit. Iya, penyakit. Nah, terus selain itu apakah ada lagi? Nggak ada sih. Nggak ada, udah. Karena kan kita sudah pencegahannya lebih ke arah jamu-jamuan. Iya. Apakah pernah mengalami kerugian dari penyebaban penyakit tadi? Bagaimana cara Oh, tidak terlalu mengatasinya? banyak. Oh, tidak ada ya berarti. Jarang. Yang penting jaga kebersihan. Iya, ya menjaga kebersihan, jaga kesehatan. Terus jenis limbah apa saja yang dihasilkan dari peternakan ayam ini? Cuma kotoran aja. Cuma kotoran aja ya, jadi nggak ada kayak limbah dari bulu itu nggak ada. Oh, itu kan kotoran bulu kan langsung di bawah langsung masuk ke pupuk. Oh, langsung jadiin pupuk ya? Iya. Langsung dibawa ke pupuknya langsung. Terus bagaimana cara Anda mengolah limbah kotoran ini? Dia diambil dari pupuknya itu. Diambil dari pupuk ya? Dari pupuk itu. Jadi buat dijual buat warga sekitar yang mau. Ya, itu biasanya kita sudah ada yang pengambilannya. Terus apakah pernah menghadapi masalah pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kita sudah dari yayasan peternakan itu sudah kita ke sini dan selama ini masih aman. Terima kasih ya Ci Iya. atas wawancara pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kami semua. Iya. Permisi. Ya, Selamat siang Bu. Sebelumnya perkenalkan kami dari SMA Negeri 6 Surakarta. Nah, saya sendiri itu Rusda Yudin Nuriskin, izin mewawancarai Bu Sekdes terkait tentang peternakan ayam. Nah, sebelum itu kami kalau boleh tahu siapa nama Bu? Perkenalkan, nama saya Rizky Mulyani, sebagai yang saya sekretaris sejarah.
Udah. Nah, terus sebelumnya saya izin meminta untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Nah, yang pertama itu bagaimana menurut pendapat Bu Sekdes terkait tentang peternakan ayam itu sendiri? Kalau peternakan ayam itu sebenarnya kompleks ya. Cara peternakan ayam di desa Kemiri, terutama di daerah barat ya, dekat-dekat sama aliran Sungai Bengawan Solo itu mereka sudah memikirkan, jadi harusnya letaknya memang sudah jauh dari pemukiman, kan? Karena memang limbah dan kotoran ayam dan peternak-peternak yang lain itu kalau di lingkungan pemukiman terus terang itu sangat mengganggu sekali. Kira-kira bagaimana menurut Bu Sekdes agar limbah peternakan ayam seperti kotoran itu tidak dapat mengganggu sekitar masyarakat? Kalau sepengetahuan saya, karena saya memang gambarannya secara umum, itu sebenarnya ayam itu pakan. Ya. Pakannya itu kalau diberi obat, sepertinya ada obat semacam untuk mengurangi bau. Jadi keluaran kotorannya itu sudah tidak berbau. Itu sebenarnya ada obatnya, tapi secara detailnya saya tidak tahu. Saya juga belum pernah bergerak di bidang jual pakan ternak. Ya, jadi kemungkinan misalkan ada, makanya letak dari peternakan itu mesti jauh dari pemukiman. Karena memang kalau dekat memang mengganggu sekali, dan limbahnya itu sebenarnya bisa ditangani dengan dialihkan. Jadi kotoran itu bisa diubah bentuknya, bisa dijadikan kompos, bisa dijadikan pupuk. Nah, itu memang butuh keahlian atau pengetahuan tersendiri tentang limbah. Nah, apabila sekiranya nanti kalau ada masyarakat yang komplain terkait limbah kotoran itu, tindakannya bagaimana ya, Bu? Kalau saya sebagai pemerintah desa, saya akan memanggil si pemilik peternakan, cari solusi yang baik supaya warga sekitar itu tidak dirugikan dengan adanya peternakan itu. Jadi kami musyawarah. Kami kan memang dasar dari pemerintah desa itu musyawarah. Jadi harus ada penyelesaian dengan baik. Kita pertemukan dengan warga, kita cari jalan terbaik, kita cari solusi. Apakah limbah-limbah itu sekiranya kalau mengganggu sekali di lingkungan, itu sebaiknya memang dimulai dari peternak itu mencari ilmu supaya kan ada itu pakan-pakan yang khusus untuk peternakan ya, supaya nanti kotorannya itu tidak begitu mengganggu, tidak begitu berbau, itu tidak begitu. Jadi menurut Bu Sekdes itu penting ya, jadi untuk mulai dari pemeliharaannya itu bagaimana, perawatannya itu bagaimana, dan untuk kayak peternakannya harus diolah bagaimana juga biar tidak mengganggu lingkungan masyarakat. Penting sekali karena itu memang peternakan itu dari mulai bibit, dari peranaan ke indukan dan peternak dan lain sebagainya itu harus dijaga benar, dijaga kebersihannya, dijaga kotorannya itu tiap hari harus sirkulasi udara harus baik, karena memang kalau letaknya tidak begitu jauh dari masyarakat itu kasihan masyarakat kalau nanti mencintainya, kalau nanti masyarakat apalagi anak-anak yang bisa main ke situ, harusnya pemiliknya itu sudah mencari solusi yang tepat. Misalnya peternakan saya itu gimana supaya tidak mengganggu gitu.
Terima kasih ya Bu Sekdes terkait wawancara pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih karena telah bersedia diwawancarai. Sama-sama, mungkin ilmu saya tidak sebanyak para dokter dan lain sebagainya. Saya hanya pemerintah desa, tugas saya hanya fasilitasi saja, di mana baiknya, di mana peternakan itu dengan warga itu bisa bergabung dengan Penyampaiannya sangat bermanfaat bagi kami untuk mempelajari peternakan ayam. Jadi kami ucapkan sekali lagi terima kasih Bu Sekdes. sama-sama, semoga bermanfaat. Amin. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Nak. Sebelumnya perkenalkan kami dari SMA Negeri 6 Surakarta izin mewawancarai Bapak terkait tentang peternakan ayam. Nah sebelum itu perkenalkan saya Rusda Yudi Nuriskin dan apabila berkenan bolehkah perkenalan diri terlebih dahulu? Nama saya Pak Salimin, sebagai petani, saya mengelola sawah ini. Terus saya di sana, tapi punya sawah di sini. Nah sebelumnya izinkan saya memberi pertanyaan Bapak terkait limbah peternakan ayam. Ya, ya. Nah, yang pertama itu, apakah limbah dari kotoran ayam menyebabkan pencemaran lingkungan di sekitar lingkungan warga? Dan jika tidak, apakah alasannya? Kan saya sebagai petani, tadi saya manfaatkan untuk pupuk kandang, dan itu memang bermanfaat sekali karena samping pupuknya yang sudah saya ini kebetulan kok saya rasakan kok kebetulannya makin kurang. Ini saya coba, saya kotoran ayam itu saya gunakan untuk pupuk, saya sebarkan, hasilnya malah melipat, alhamdulillah. Ya Pak. Terus bagaimana Bapak kan bekerja sebagai petani? Bapak sebagai petani memanfaatkan limbah kotoran ayam untuk digunakan sebagai apa? Dan manfaatnya apa menggunakan limbah kotoran ayam tersebut? Saya gunakan untuk pupuk kandang atau pupuk kompos atau istilah saya pupuk organik sekarang. Itu setelah coba tadi saya sampaikan hasilnya melimpah, saya alhamdulillah banget. Jadi bikin tanahnya subur gitu Iya, ya Pak? iya. Sebenarnya kan kemarin saya kimia terus kok saya rasakan hasilnya makin berkurang, terus sampai itu pas saya perhatikan kesuburan tanahnya kok berkurang. Saya coba kotoran ayam saya perhatikan, saya sebarkan ke sana sini, hasilnya malah bagus. Alhamdulillah. Terus bagaimana dampak positif maupun negatif limbah kotoran ayam menurut Bapak? Kalau positifnya ya itu saya gunakan untuk pupuk kandang untuk kompostasi hasilnya ya. Tapi kalau warga itu tidak memanfaatkan kan bisa menyebabkan polusi itu. Kan kalau warga tidak tahu, tapi saya sebagai petani saya manfaatkan sebagai-bagusnya untuk pupuk kandang itu. Jadi kalau nggak dimanfaatin itu kayak bikin baunya menyengat juga ya, bikin dampak terhadap kesehatan sama lingkungan. Oh begitu. Terus bagaimana keuntungan yang didapat dari pupuk kandang sebagai pupuk organik? Ya, setelah saya coba kemarin menggunakan pupuk kimia terus itu hasilnya berkurang. Saya coba, saya sembelkan sendiri setelah saya menggunakan pupuk kandang atau pupuk organik itu hasilnya lebih bagus sekali. Saya merasa di samping penghematan juga hasilnya melimpah. Saya alhamdulillah banget, seneng banget. Oh gitu. Terus bagaimana pesan dan kesan sebagai warga sekitar peternakan ayam? Ya, pesan saya gunakan pupuk kotoran ayam atau limbah ayam, kotoran dari ayam itu digunakan untuk yang lebih bermanfaat. Seperti saya petani, saya gunakan untuk sebagai pupuk organik atau pupuk kompos atau pupuk kandang, dan hasilnya luar biasa, bagus banget. Lalu pesan saya, mari kita gunakan limbah itu digunakan untuk hal yang bermanfaat, jangan sampai kita biarkan. Kalau kita biarkan otomatis sampaikan di depan tadi menyebabkan polusi yang baunya menyengat banget. Kalau waktunya untuk diwawancara, semoga dapat bermanfaat bagi saya dan teman-teman saya dan dapat bermanfaat juga bagi penonton. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama, Nak. Kesesuaian data dan masalah yang diangkat tentang limbah peternakan ayam. 1. Pengelolaan limbah ayam yang benar sehingga tidak menyebabkan masalah pencemaran lingkungan dan tidak berdampak bagi warga. Data pendukung
Peternakan ayam menghasilkan kotoran yang selalu dikelola dengan baik. Hal ini diperkuat dengan penyataan bahwa peternakan memiliki pengetahuan tentang pengelolaan limbah. Wawancara peternakan mengaku dapat menghadapi kendala dalam pengelolaan limbah karena telah memiliki pengetahuan dalam pengelolaan. 2. Dampak lingkungan dan kesehatan. Dampak pendukung. Kotoran ayam yang dibuang sembarangan mencemari air, tanah, dan udara mengakibatkan bau menyengat serta risiko penyakit. Namun, peternakan ayam tidak membuang limbah kotoran ayam sembarangan, sehingga tidak menyebabkan dampak bagi lingkungan dan kesehatan. Wawancara, warga sekitar menyampaikan bahwa tidak ada keluhan tentang bau menyengat, namun juga ada yang mulai memanfaatkan limbah sebagai pupuk kompos. 3. Regulasi dan pengawasan dalam peternakan ayam. Data pendukung. Dinyatakan bahwa pengawasan dari lembaga terkait regulasi dalam peternakan ayam sehingga dapat mengatasi masalah limbah peternakan ayam. Wawancara, Kelurahan Kemiri menjelaskan langkah yang sudah dilakukan dan peran mereka dalam memberikan solusi pengelolaan limbah. Masalah potensi limbah yang dimanfaatkan sebagai pupuk kompas. Data pendukung disebut bahwa kotoran ayam bisa menjadi sumber energi alternatif pupuk atau biogas. Wawancara, warga mulai memanfaatkannya sebagai pupuk kompos menunjukkan bahwa potensi tersebut ada. Kesimpulan, melalui wawancara dengan peternak, warga sekitar, dan lembaga yang berwenang terhadap peternakan ayam, hingga kita tidak dapat mengetahui bahwa masalah limbah peternakan kotor ayam terkait kotoran. Para peternak menghadapi masalah limbah dengan pengetahuan dan fasilitas untuk mengolah limbah secara ramah lingkungan. Warga sekitar memanfaatkan limbah peternakan ayam, yaitu kotoran ayam, untuk digunakan sebagai pupuk kompos sehingga tidak akan mencemari lingkungan dan tidak menjadi sarang penyakit. Kelurahan Kemiri sebagai lembaga yang berwenang mengawasi limbah peternakan ayam, memberikan solusi bagaimana cara pengelolaan limbah peternakan ayam, yaitu kotoran ayam, sehingga tidak berdampak pada warga maupun lingkungan. Masalah ini juga memberikan kita pengetahuan tentang kesadaran, tanggung jawab, dan sistem. Tanpa pengelolaan limbah yang terintegrasi, pertumbuhan industri peternakan justru menyisakan jejak merusak di balik kemajuan ekonomi. Sudah satunya semua pihak-pihak peternakan, masyarakat, dan pemerintah bersinergi mencari solusi agar limbah tak lagi jadi beban, tapi justru bisa diolah menjadi potensi pupuk organik, biogas, atau energi alternatif. Karena masa depan lingkungan dimulai dari bagaimana kita mengelola yang tersisa hari ini. Sekian video yang telah ditampilkan oleh kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun ucapan yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan semoga video kami dapat bermanfaat bagi kami maupun penonton dan dapat menambah wawasan maupun pengetahuan kalian terkait tentang limbah peternakan ayam. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum